Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kembali kita bahas sedikit, Mas Eko. Kalau kita cermati lebih dalam lagi, mungkin bagi Anda juga pemirsa masih ada yang belum paham betul apa saja isi-isi pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga ini ya. Mungkin saya bacakan sedikit saja, Mas Eko. Ya. Pasal 24 diatur soal kewajiban saling mencintai di antara suami dan istri. Lalu kemudian pasal 25 urusan rumah tangga dibuat dalam poin sendiri dan urusannya menjadi kewajiban istri. Jadi istri harus di rumah begitu Mas Eko. Dan kemudian ada beberapa pasal lain juga kita patut pertanyakan ini mengenai isu KDRT yang tidak masuk tetapi kemudian justru mengatur mengenai aktivitas seksual BDSM. Nah ini kan pasal-pasal yang betul-betul privat sekali nih. Mas Eko bagaimana kemudian menurut Anda? Iya, ini menjadi keheranan juga bagi semuanya termasuk aktivitas gender ya. Ini kok pasal-pasal yang mengurusi masalah privat dimasukkan ke dalam situ. Saya ambil contoh yang Egan sebutkan tadi, plus yang ini, pasal 25 ayat 2. Itu bunyinya begini, tugas suami ialah bertanggung jawab atas keutuhan dan kesejahteraan keluarga hingga musyawarah dalam menangani masalah keluarga. Selanjutnya, salah satu kewajiban istri mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, persoalan rumah tangga itu kan bukan persoalan istri saja, tapi persoalan berdua. Suami istri. Suami memang dituntut untuk bekerja karena memang sebagai kepala rumah tangga. Tapi seorang istri juga tidak harus di belakang, di rumah saja. Punya kesamaan, punya kesetaraan gender di sana. Kita juga melihat perempuan-perempuan di Indonesia sekarang sudah maju. Di DPR misalkan 30% kuota perempuan juga sudah dilaksanakan itu. Bahkan di beberapa tempat pejabat-pejabatnya juga perempuan, Menteri Keuangan perempuan, Menteri Luar Negeri perempuan, Ketua DPRD ini langkah mundur begitu malah. Langkah mundur. Jadi benar kalau ini RUU Jahiliyah. Jahiliyah itu dalam bahasa lainnya itu kegelapan ya. Gelap ini. Jadi ini saya kira egosentris dari penggagas ini ya, 5 orang ini. Jadi menurut saya ini patut dipertanyakan. Coba kita berpikir secara logika. Kalau istri di rumah ya, laki-laki yang bekerja, ini yang pengusungnya juga ada perempuan. Memangnya anggota DPR yang 3 perempuan ini setiap hari ada di rumah. Mereka kan juga bekerja. Dari pagi sampai sore ada di DPR di sana, membahas legislasi, membahas undang-undang. Mereka sendiri nggak di rumah. Mereka sendiri nggak di rumah. Jadi ini sebetulnya hal yang aneh. Dia mengusulkan tapi tidak memberi contoh yang sepatutnya. Ini kan membuat wanita seakan tidak punya pilihan, Mas. Betul. Dan membuat mereka juga tidak akan akhirnya untuk berkembang begitu kan. Ngapain kemudian harus mengenyam pendidikan banyak kalau ternyata undang-undangnya mewajibkan mereka hanya ada di rumah. Iya, betul. Ini salah satu pasal yang menurut saya kontroversial. Masih banyak kalau kita bedah satu-satu, nanti akan menjadi publik tercengang. Jadi kita batasi saja di yang Egan tadi, memang tidak bisa kalau perempuan sekarang dikekang seperti itu di era yang modern seperti ini ya, di era industri sekarang ini nggak bisa perempuan itu harus ada di belakang memasak, mengurusi anak, mengurusi istri. Ada juga begini Mas, yang pasalnya juga berbunyi, saya juga lupa pasal berapa, tapi anak laki-laki dan anak perempuan tidak boleh tidur dalam kamar yang sama, harus dipisah untuk mencegah terjadinya incest. Nah ini bagaimana Mas kemudian kalau ngeliat ini? Ya kalau persoalannya kalau faktor ekonominya mencukupi ya nggak tidak apa-apa ya kan. Kalau misalkan kita tidak mampu, misalkan anak banyak, kamar cuma 2, terus bagaimana mengaturnya? Kan satu pasti buat suami istri, yang lain juga buat anak-anaknya kan. Mungkin kalau anaknya masih kecil sih masih oke lah ya. Tapi kalau sudah besar kan pasti juga nggak mungkin akan. Tapi apakah juga persoalan incest memang lahir gara-gara tidur sekamar begitu? Itu kan juga persoalan juga. Ada juga faktor begitu, tapi sangat kecil lah ya. Tidak bisa menjadi tolak ukur untuk kemudian menjadi RUU ini diluncurkan, didengungkan ya. Banyak faktor-faktor lain yang menurut saya menjadi pemicu, salah satunya perceraian tadi. Perceraian memang menjadi isu yang sangat sensitif yang disebutkan oleh 5 orang tadi untuk menggagas itu karena faktor perceraian, tapi juga faktor perceraian yang disebutkan tadi bukan hanya karena kasus perselisihan, jadi banyak faktor lagi, ada KDRT, ada perselisihan di sana, ada yang lain-lain lah. Jadi ini saya kira sesat berpikir lah 5 orang anggota DPR ini untuk mengajukan RUU ini. Tapi motifnya apa Mas?
Apakah memang ada keuntungan gitu untuk kemudian bagi 5 anggota DPR ini yang mengusulkan, dan kemudian seberapa besar sih kemungkinannya kalau kita cermati ini akan gol begitu, Mas Eko? Kalau goal sangat jauh ya, Ikan. Ini Masih kan jauh, prosesnya ya? sangat jauh, Oke. ya. Harus mulai pembahasan pertama, kemudian kedua, terus kemudian ada fraksi sana nanti menyetujui. Kalau kita lihat ini kan fraksi-fraksi di DPR juga terbelah. Kalau kita melihat ini yang dari Golkar aja sebetulnya kabar yang beredar sudah menarik diri, tinggal 4. Jadi kalau pernyataan dari ketua-ketua fraksi di DPR ya kemarin itu rata-rata hampir semua ya tidak setuju soal RUU ini. Oke. Mungkin Ini PKS saja. pura-pura kaget, pura-pura nggak tahu atau emang nggak tahu atau bagaimana sih, Mas? Harusnya tahu, kan ini masuk prolegnas 2020. Kalau masuk prolegnas artinya sudah ada pembahasan sebelumnya. Jadi kalau pura-pura nggak tahu, nah bodoh banget itu anggota DPR. Kenapa nggak tahu? Kenapa bisa masuk prolegnas? Kan harusnya disaring itu. RUU yang kemudian nanti akan menjadi kontroversial, ya sebaiknya jangan dimasukkan ke prolegnas. Ini kan sesuatu yang mubazir lah. RUU dimunculkan, kemudian nanti ke depan ada penolakan dari masyarakat. Kemudian kalau goal bisa jadi di uji materi di MK, ini kan harus dipikirkan jauh. Jangan sampai mubazir, ini kan buang-buang energi, buang uang dan lain-lain lah, ya kan. Oke, baik, Mas Eko, kita akan jeda kembali. Ya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita akan mulai menerima pendapat dari Anda. Kita akan sapa dulu Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Kami sangat menyayangkan dan prihatin bahwa RUU Ketahanan Keluarga ini bisa lolos masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2020. Padahal dari isi dan substansinya, RUU Ketahanan Keluarga ini tidak layak untuk dijadikan sebuah perundang-undangan. Hal ini dikarenakan bahwa RUU Ketahanan Keluarga ini terlalu mengatur norma, etika, dan ranah privat warga negara. Selain itu, bahwa RUU Ketahanan Keluarga tersebut juga bertentangan dengan prinsip dan norma hak asasi manusia. Padahal, Mas, negara Indonesia ini kan sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia di PBB. Nah, kemudian gini Mas, RUU Ketahanan Keluarga ini diantaranya kan mengatur tentang kewajiban suami dan istri dalam pernikahan, hingga wajib lapor bagi keluarga atau individu pelaku LGBT. Kemudian selain itu, RUU Ketahanan Keluarga ini juga mengatur aktivitas seksual sadisme dan masokisme yang dikategorikan sebagai penyimpangan seksual sehingga wajib dilaporkan. Ini aneh sekali, undang-undang sampai mengatur hal-hal yang sangat privat dan sangat benar-benar kaitannya dengan individual, selera individu, kaitannya dengan seksual pun diatur di situ. Oleh karenanya Mas, kami mengharap kepada DPR agar pembahasan RUU Ketahanan Keluarga ini dihentikan atau dicabut. Ini merupakan pekerjaan yang sangat sia-sia, menghambur-hamburkan waktu dan tenaga yang justru akan menimbulkan sebuah permasalahan. Harusnya Mas, DPR benar-benar selektif di dalam menetapkan RUU Prolegnas Prioritas dan kami menilai RUU Ketahanan Keluarga ini sebenarnya sangat tidak layak untuk masuk dalam kategori Prolegnas Prioritas tersebut. Tahun 2020 ini saja Mas, DPR kan sebenarnya sudah memiliki 50 RUU Prolegnas Prioritas. Yang ini benar-benar sangat penting untuk dibahas, yaitu diantaranya terkait dengan pertahanan, penyiaran, kemudian cyber, kemudian pertanahan, dan sebagainya. Nah, oleh karenanya itu sekali lagi Mas, DPR akan selektif di dalam menetapkan sebuah rancangan undang-undang, apalagi ini sudah dikategorikan di dalam Prolegnas Prioritas. Ya, terima kasih Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Kita beralih ke Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin dan selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Dalam Silakan. komunitas sosialitas manusia ada 4 grup besar yang terdiri dari yang pertama negara, yang kedua agama, yang ketiga keluarga, yang keempat lembaga ilmiah. 4 lembaga fundamental ini bisa harmonis, bisa disharmonis, bahkan bisa jadi konflik. Nah, ini menyangkut hak, kewajiban, fungsi, kedudukan, tugas, tanggung jawab keluarga.
Sebenarnya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebenarnya cukup itu. Karena ini menyangkut persoalan yang bersifat privasi. Dan ini bersifat umum. Negara ini memang punya hak untuk independen, monopoli, bahkan memaksa. Karena dia lembaga kemanusiaan yang berdiri di atas hukum. Nah, tetapi yang jadi masalah, tolong DPR itu mikir argumentasi hukum, kemudian yang sangat ketat dalam hal logika, kemudian penyelidikan, dan yang ketiga mengenai argumentasi hukumnya itu tolong perhatikan mana yang skala prioritaskan. Tadi Pak Bambang sudah bilang ada 50 itu poin yang harus diatasi. Itu yang segera. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sekarang jadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ini sudah cukup ngatur tentang itu. Jadi tidak sampai kemudian sampai detail. Saya kira gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Kita beralih ke Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Silakan Pak Mauhalizar. Ya, Pak Egan, Pak Eko, benci, marah, dan konyol. Itulah persepsi yang muncul ketika negara bermaksud mengatur hingga ke hal-hal yang sangat pribadi terhadap warganya. Yang sangat aneh dan disesalkan karena yang mengusulkan RUU ini adalah orang-orang terdidik, orang-orang terhormat di DPR. Apakah mereka tidak merasakan jika kaumnya, yaitu kaum Hawa itu dipasung seperti di zaman jahiliyah atau disetarakan pada strata kedua setelah laki-laki? Kami pikir ini sangat kontroversi dengan emansipasi dan HAM. Kalau alasannya hanya untuk menghindari perceraian, permasalahannya tidak sesederhana yang mereka simpulkan. Sehingga logika mereka itu yang akan memunculkan RUU yang sangat kontroversi ini. Rancangan ini justru sangat memposisikan perempuan Indonesia menjadi sangat tertinggal, tertekan, dan terbelenggu. Di saat perempuan lain sudah ke bulan, sudah menjadi presiden, ketua DPR, menteri, dan lain sebagainya, dengan bebasnya melakukan apa saja, kok perempuan Indonesia itu justru dibelenggu. Ini tolonglah ini segera dicabut, apalagi sudah masuk prolegnas. Jadi seakan-akan kualitas DPR Indonesia atau perempuan Indonesia itu seperti ini. Jadi kami sangat tidak setuju, kami sangat tersinggung. Jadi tolong dicabut supaya ini tidak dilanjutkan. Demikian mungkin Egan dan Eko. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mauhalizar dari Aceh Tengah. Kita beralih ke Pak Edward dari Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi media Indonesia. Kalau masalah pembahasan hukumnya kayaknya sudah banyak pakar-pakar pembicaraan terdahulu. Saya cuma membahas dua masalah. Yang pertama, bagaimana hal ini bisa masuk prolegnas? Prosedurnya kan lama, itu prosesnya panjang. Loh kok ini bisa masuk prolegnas kan aneh. Di dalam anggota DPR ini kalau lihat dari detailnya luar biasa, sekolahnya tinggi-tinggi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau berkaca dari mana? Kita tidak bisa menolak kemajuan zaman, tidak bisa mengelak kemajuan teknologi, tidak bisa mengelak perubahan. Di Arab Saudi yang katakan jadikan kiblat negara Islam aja, sekarang wanita sudah tidak pakai hijab. Anak putri-putri mahkotanya aja sudah pakai selendang biasa. Sudah boleh nyetir. Nah di Indonesia kok mau mundur ke zaman Siti Nurbaya? Ini yang saya perhatikan. Saya sesalkan kenapa harus menghabiskan anggaran bersidang lama-lama cuma untuk membahas yang tidak perlu, yang bakal jadi kontroversi. Saya juga berpikirnya jadi sederhana. Kualitasnya sampai di mana anggota DPR sekarang ini kok yang membahas yang begini? Bahaslah hal-hal yang penting yang dapat menimbulkan kesejahteraan, menimbulkan kemakmuran, yang dapat memunculkan kemajuan bangsa. Itu mestinya. Tolong anggota DPR, tolong pikirkan. Yang saya sesalkan tadi ada yang mengatakan kenapa negara harus mengatur. Ini jangan bawa negara. Konotasinya kalau negara itu seolah-olah pemerintah, Presiden Jokowi dan rekan-rekan. Ini adalah seolah-olah orang-orang yang di DPR yang tidak mengerti apa kepentingan bangsa sesungguhnya saat ini yang menjadi prioritas. Itu mungkin yang harus dijawab. Jangan tolong bawa negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai topik kita hari ini usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, dari 4 penelpon kita semuanya menyatakan menyayangkan. Dan kemudian bahkan kalau kata Pak Mauhalizar tadi,
marah dan merasa konyol begitu. Iya. Kenapa kemudian RUU ini bisa masuk prolegnas prioritas, Mas? Itu juga pertanyaan kan mungkin? Iya, ketika ini diusulkan oleh 5 orang ya dari beberapa fraksi tadi, sebetulnya kalau diusulkan harusnya diteliti dulu lah ya. Ini kan masuk prolegnas itu kan menjadi prioritas, kemudian akan dibahas. Kalau RUU yang akan menimbulkan kontroversial gitu seharusnya tidak usah dimasukkan prolegnas. Harusnya DPR tahu itu. Ini kan membuang-buang waktu saja hal seperti ini. Kalau kemudian diloloskan juga nanti akan menjadi polemik karena banyak pertentangan di sana. Jadi ke depan jangan sampai lagi ada undang-undang RUU seperti ini. Betul. Bahkan disebutkan tadi Pak Edward mengatakan ini menghabiskan anggaran aja untuk membahas. Iya, ketika membahas kan pasti banyak anggaran yang keluar. Jadi ini membuang-buang waktu, anggaran dan energi dan lain-lain, ya kan. Jadi menurut saya yang saya sebutkan tadi, ke depan jangan ada lagi lah RUU seperti ini yang menimbulkan kontroversial. Kan sekarang kita menuju ke era yang lebih modern ya. Tinggalkanlah persoalan-persoalan yang seperti ini, yang seperti jahiliyah begini ini kan. Ini kan ruang privat, jangan sampai masuk ke urusan negara. Jadi yang perlu digarisbawahi ini sebetulnya usulan bukan dari pemerintah ya, usulan dari DPR. Jadi kalaupun pemerintah dalam hal ini belum tahu, ya RUU-nya belum dilihat, belum sampai di sana. Tapi kita lihat kemarin staf khusus dari Presiden Budi Purwono itu mengatakan bahwa RUU ini memang bisa inkonstitusional, bisa melanggar HAM, bisa melanggar undang-undang yang lain. Jadi perlu dikaji lebih jauh lah. Jangan sampai ini lolos ke pembahasan yang lebih lanjut. Kalau misalnya memang tujuan awalnya adalah untuk mencegah perceraian, Mas Eko. Apakah memang harus menggunakan RUU ini? Bagaimana cara-cara lain yang mungkin bisa untuk mencegah perceraian? Ya sebetulnya kalau RUU ini sebetulnya copy paste dari Undang-Undang 174 tentang Undang-Undang Perkawinan. Di sana sebenarnya sudah diatur soal tata cara perceraian dan lain-lain. Jadi perceraian itu kan banyak hal ya. Kan kalau kita bicara soal perceraian, ya itu tadi yang saya sebutkan tadi. Bisa faktor ekonomi. Ini salah satu yang menjadi faktor yang paling penting sekarang. Kalau kita lihat di pengadilan-pengadilan agama itu kenapa orang bercerai itu salah satunya adalah faktor ekonomi. Kemudian karena selingkuh, kemudian karena KDRT, kemudian ada nggak punya anak misalkan. Itu tapi ada KDRT malah nggak masuk, Mas? Malah nggak masuk. Itu yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Tapi kita berharap ke depan DPR tahu bahwa ini bisa RUU ini ditarik sajalah, nggak usah dimasukin prolegnas. Kalaupun akhirnya dibahas, jangan sampai dibahas di tingkat 1, tingkat 2, atau mungkin penggagas itu dipanggil oleh fraksi-fraksi untuk menanyakan apa motifnya, kemudian kalau bisa disuruh menarik aja, tidak usah ikut-ikutan yang seperti ini. Tapi kan ini sudah menjadi pembahasan nasional, Mas Eko. Di media sosial ramai sekali orang berbicara mengenai hal ini. Ini citra DPR kan akan semakin memburuk juga kalau akhirnya kemudian dikeluarkan, lalu kemudian main tarik lagi. Ini kan sudah dibahas juga, udah menimbulkan citranya semakin memburuk, Mas Eko. Memang citra DPR itu buruk sampai sekarang. Maka salah satu caranya adalah memperbaiki. Bagaimana caranya memperbaikinya? Ya legislasinya itu harus benar, produk legislasinya itu harus benar, harus jangan yang persoalan remeh-temeh seperti ini. Yang betul-betul prioritas begitu ya, Yang betul-betul prioritas. Contoh yang kemarin RUU KUH pidana misalkan, terus KPK itu kan penting itu. Nah itu sangat layak untuk dibahas. Tapi RUU ketahanan keluarga ini sangat, kita juga nggak ngerti lah ya. Ini gimana cara berpikirnya 5 anggota DPR yang mengusulkan ini. Sayang sekali tadi tidak ada penelpon dari wanita ya, Mas Eko. Betul, ya. Tapi menurut Anda dampaknya sendiri seberapa besar sebetulnya sih buat wanita sendiri? Apakah kemudian atau jangan-jangan bahkan mungkin begini, Mas Eko, jangan-jangan juga mungkin 5 anggota DPR ini membawa aspirasi dari sejumlah kalangan yang memang betul-betul mendukung adanya RUU ini. Bisa tidak? Bisa jadi. Kalau kita melihat pengusungnya ini PKS misalkan, kita memahami lah kalau PKS mungkin konstituennya banyak yang perempuan dan sepaham dengan itu ya. Tapi kalau kita
berpikir lebih jauh, juga banyak pertentangan. Di sana kan harus dipikirkan juga. Kalau perempuan dikekang misalkan, kan itu juga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia di sana. Masa perempuan sudah sekolah tinggi disuruh di rumah saja, ngurusin anak, istri, kan juga nggak benar itu. Banyak perempuan hebat di dunia ini yang kemudian menjadi menjadi idola bagi banyak orang. Jadi jangan sampailah perempuan-perempuan di Indonesia itu dikekang karena undang-undang ini lolos, kan. Jadi harus dipikirkan lebih lama. Tapi kalau misalnya mau negara lebih berperan terhadap beberapa persoalan rumah tangga yang juga mungkin dianggap krusial, Mas, seperti KDRT yang ternyata kemudian tidak masuk dalam hal ini. Bahkan tidak hanya KDRT, tapi kemudian banyak orang tua yang juga mungkin berperilaku kasar, melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya. Kalau misalnya memang negara mau lebih berperan di hal-hal seperti itu, perlukah juga melalui cara seperti ini? Atau cara seperti apa? Undang-undang sudah banyak, kan. Jadi misalkan kamu KDRT ya, sama istrinya, itu kan maksudnya ranah pidana, polisi yang melakukan. Kemudian ada juga RUU ini yang di salah satu pasalnya mengatakan bahwa cuti hamil ini kan 3 bulan, di RUU ini bisa 6 bulan. Nah ini kan bertentangan dengan undang-undang ASN misalkan. Cuti hamil itu kan cuma 3 bulan, kalau 6 bulan, kalau swasta, wah itu bisa bangkrut itu kalau 6 bulan. Nah, itu salah satu. Ini undang-undang RUU ini kan tumpang tindih sebetulnya dengan undang-undang yang lain. Jadi perlu dikaji, undang-undang ASN, undang-undang ketenaga kerjaan dan lain-lain. Sudah cukup banyak. Sudah cukup. Jadi apa yang dilakukan pemerintah, salah satunya Omnibus Law kemarin kan, tumpang tindih undang-undang jadiin satu agar lebih efisien, lebih fokus gitu. Jadi ini menurut saya sangat konyol, sangat tidak mendidik, melecehkan perempuan. Jadi sudah sepatutnya mendapat pertentangan yang sangat serius dari semua orang. Jadi DPR menurut saya jangan meneruskan RUU ini. Kita akan awasi bersama bagaimana Mas Eko jalannya dari RUU Ketahanan Keluarga ini. Terima kasih Mas Eko telah bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, kita mendesak seluruh fraksi di DPR benar-benar serius menjaga kualitas setiap RUU yang diusung. Kita harus menyadari bahwa RUU Ketahanan Keluarga hanyalah secuil contoh maboknya anggota Dewan pada isu-isu privat. Sebaliknya isu-isu yang lebih besar dan urgen yang dihadapi bangsa justru tidak mereka pahami. Berulangnya RUU sejenis ini sebenarnya bukan hanya kerugian waktu dan energi, melainkan kejahatan karena telah meminggirkan hal-hal nyata krusial. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.